Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian rutin pekanan di Majelis Ta'lim Al-Hidayah, di mana kita di sini bersama-sama mempelajari agama kita. Mudah-mudahan ini termasuk di antara tanda kebaikan yang Allah inginkan atas diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kecintaan kita, kepada panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pelajaran akidah. Ya, yang mana pada pertemuan 2 pekan yang lalu sampai pada Nawaqidut Tauhid dari kitab Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, ya. Baik. Pada pertemuan yang terakhir terkait dengan kitab ini sampai pada Nawaqidut Tauhid, kita sudah sebutkan tentang definisi atau pembatal tauhid itu apa maksudnya, dan ada juga di sana ada pembatal, ada yang mengurangi kadar dari tauhid, ya, atau pembatal keimanan dan yang mengurangi kadar dari keimanan. Ya, itu sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Sampai kita pada hukum daripada syirik akbar, ya. Jadi perkataan beliau amma hukmuhu. Adapun secara istilah kita singgung sedikit saja, ya. Wa fil istilah an yattakhidal abdu lillahi niddan. Yani seorang hamba itu menjadikan bagi Allah tandingan. Yusawihi bihi, yang mana hamba ini menyamakan tandingannya dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya atau uluhiyahnya atau asma dan sifatnya. Ya. Jadi seorang hamba menjadikan, ya, diantara makhluk-makhluk Allah itu tandingan bagi Allah. Tandingan dalam apa? Dalam rububiyah Allah, dalam uluhiyahnya, dan juga terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Hukumnya bagaimana masalah ini? Fa inna syirka huwa a'dhamu dzambin 'usiyallahu bih. Yani syirik merupakan dosa yang paling besar yang Allah dimaksiati dengannya. Maksudnya maksiat yang dosanya paling besar, maksiat kepada Allah yang dosa maksiat ini paling besar itu adalah dosa perbuatan syirik. Fa huwa akbarul kabair. Ya, dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Wa a'dhamudz zulm, ya, kezaliman yang paling zalim, ya, itu paling besar. Li'anna syirka, ya, karena yang namanya syirik itu sorfun, ya, memalingkan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah, kepada selain Allah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah, yang itu adalah murni hak Allah, khalisu haqqillah, ya. Jadi memalingkan sesuatu yang khusus sebenarnya untuk Allah, dan ini peribadatan, itu dipalingkan kepada selainnya.
Atau ya usifa ahadun min khalqihi bi syai'in min sifatihi allati ikhtassa biha azza wa jal. Atau seseorang dari makhluknya ini diberi sifat atau disifati ya dengan sesuatu yang merupakan sifat-sifat Allah yang khusus bagi Allah. Jadi sifat ini adalah khusus bagi Allah, kemudian makhluknya disifati dengan sifat tersebut. Ini juga termasuk syirik akbar. Paham ya sampai sini? Jadi yang pertama kata beliau memalingkan peribadatan, yang mana itu hanya khusus bagi Allah, itu hak Allah, murni hak Allah, dipalingkan kepada selain Allah. Atau mensifati salah satu di antara makhluknya dengan sifat yang merupakan kekhususan Allah, sifat tersebut. Ya. Allah mengatakan inna syirka la dzulmun azim dalam Quran surat Luqman ayat ke-13. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar sekali, yang sangat besar. Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, makanya dikatakan zalim. Harusnya ibadah hanya kepada Allah, kemudian ditempatkan kepada selain Allah, berarti dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini adalah zalim. Ya, karena ini ditujukannya kepada Allah, maka kedzaliman ini menjadi sangat besar. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Quran surat Luqman ini, inna syirka la dzulmun azim. Ya, syirik itu dosa yang sangat besar. Walidzalika rattaba asy-syar' alaihi atharan wa 'uqubatin 'azimah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan dampak atau hukuman yang besar bagi para pelaku perbuatan syirik ini. Di antaranya beliau sebutkan ahammuha, yang paling penting. Yang pertama, annallaha la yaghfiruhu idza mata sahibuhu wa lam yatub minhu. Ya, jadi Allah tidak akan mengampuni hambanya yang mati dalam keadaan berbuat syirik dan tidak atau belum bertaubat dari kesyirikannya. Hati-hati ini, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Jadi jangan sampai berbuat perbuatan syirik karena kita tidak tahu kapan kita mati, kapan kita meninggal, sehingga kita tidak sempat bertaubat dari dosa syirik yang dilakukan. Na'udzubillah ya. Kalau itu terjadi maka la yaghfiru, Allah tidak akan ampuni. Allah sendiri yang mengatakan Allah tidak akan mengampuni. Ya. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat atau mempersekutukannya, dan Allah mengampuni apa-apa yang selain itu atau di bawah dosa syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Kalimat liman yasha ya berarti Allah ampuni kalau Allah menghendaki, Allah ampuni. Kalau Allah tidak menghendaki maka Allah akan mengadab orang tersebut. Namun ya selama dia tidak melakukan perbuatan syirik maka dia akan kembali kepada jannah setelah menghadapi atau menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbuatan syirik maka tidak akan pernah ya orang ini masuk ke dalam surga. Taib, yang kedua, anna sahibahu kharijun min millatil Islam. Ya, orang yang melakukan perbuatan syirik keluar dari agama Islam. Gak ada ceritanya orang berbuat syirik terus gak keluar dari Islam. Pasti keluar dari Islam. Ya, anna sahibahu kharijun min millatil Islam, halalud dam wal mal. Ini seperti orang murtad, sama, keluar dari Islam, halal darahnya, halal hartanya. Qala ta'ala fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum. Taubah ayat 5. Maka kalau bulan haram itu sudah lewat, sudah selesai,
faqtulul musyrikin, diperintahkan oleh Allah, maka bunuhilah orang-orang musyrik itu. Ya, haitsu wajadtumuhum, di mana saja kamu mendapati mereka. Wa khudhuhum, ya, tangkap mereka. Wahsuruhum, kepung mereka. Ya, jadi benar-benar disuruh memerangi orang-orang musyrik ketika sudah di luar dari bulan haram, karena bulan haram ini bulan yang sangat dihormati dalam Islam, tidak boleh menumpahkan darah di sana. Ya. Baik, yang ketiga, anna Allah Ta'ala la yaqbalu minal musyrik amalan wa ma amilahu min a'malin sabiqatin takunu haba'an manthura. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima dari orang-orang musyrik ini amalannya nggak diterima. Dan apa yang sudah dia amalkan, ya, dari amalan-amalan yang lalu, maka ini Allah jadikan seperti debu-debu yang bertebaran, ya, haba'an manthur. Kama qala ta'ala 'anil musyrikin wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami akan hadapi apa yang mereka amalkan dari amalan-amalan itu, dan kami jadikan itu seperti debu-debu yang berterbaran atau berterbangan, ya. Kemudian juga Quran surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, ya. Kalau kalian atau kalau engkau, ini sebenarnya khitabnya kepada Rasulullah, ya. Tentu saja Rasulullah tidak mungkin berbuat kesyirikan. Namun seandainya engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, hapus amalanmu itu. Wa la takunanna minal khasirin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugi, ya. Jadi nggak pandang bulu, ya. Hatta Rasulullah kalau seandainya ya, naudzubillah, tidak mungkin Rasulullah berbuat syirik. Kalau seandainya seorang nabi berbuat syirik pun, maka akan hapus amalnya, tidak terkecuali dalam masalah ini. Apalagi orang yang jauh kedudukannya di bawah para anbiya dan rasul. Ya, para anbiya dan rasul aja kalau seandainya ditakdirkan berbuat syirik, ya maka hapus amalannya. Apalagi kita ini, ya, maka hati-hati terhadap perbuatan syirik. Kemudian yang keempat, diantara uqubah atau hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan syirik, yuhramu an ayatazawwaj, ya, ayatazawwajul musyrik bi muslimatin, kama yuhramu an yatazawwajul muslim musyrikah. Ya. Jadi diharamkan untuk menikahi, baik yang laki-laki, kalau laki-lakinya musyrik haram menikahi perempuan atau wanita muslimah. Kalau perempuannya yang musyrik, tidak boleh juga menikah dengan laki-laki yang muslim. Jadi orang musyrik ini bahkan lebih rendah daripada orang-orang Nasrani atau Ahlul Kitab, ya. Masih dibolehkan laki-laki muslim menikahi wanita Ahlul Kitab. Adapun orang musyrik tidak, ya. Sama sekali tidak. Laki-lakinya maupun perempuannya, kalau itu musyrik tidak boleh dinikahi, haram dinikahi. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian para laki-laki, ya, muslim, menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Nah, ini larangan kepada orang-orang muslim untuk menikahi wanita-wanita musyrikah. Kemudian Allah mengatakan wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Seorang budak wanita namun mukmin itu lebih baik daripada seorang wanita musyrikah yang merdeka, ya. Walaupun mereka itu menakjubkan engkau, menakjubkan kalian. Kalian takjub dengan kecantikannya, dengan hartanya, dengan kedudukannya. Tapi musyrikah itu lebih buruk kedudukannya dari seorang budak wanita tapi mukmin.
Kemudian Allah mengatakan wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan para wanita muslimah, kalian jangan menikah dengan orang-orang musyrik, laki-laki musyrik, sampai mereka beriman. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ya, seorang budak laki-laki yang mukmin masih lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik, ya, walau a'jabakum, walaupun laki-laki tersebut mempersona kalian. Ya. Taib, ini larangan terkait dengan pernikahan. Kemudian hukuman yang kelima yang akan diterima oleh seorang yang melakukan perbuatan syirik. Idza matal musyriku fala yughsal wala yukfan wala yusalla alaih wala yudfan fi maqabiril muslimin. Kalau seorang musyrik itu mati, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Ya, jangan dicampur sampai mati saja, jauh-jauh. Jangan dekat-dekat kuburan kaum muslimin. Ini saking buruknya orang-orang ya musyrik. Tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan. Ya. Di sini kata-kata musyrik tersebut berarti orang Islam tapi dia menduakan Allah gitu maksudnya saja. Iya, orang Islam, baik dia memang musyrik dari awal ataupun musyrik ya belakangan gitu. Artinya Islam awalnya kemudian melakukan perbuatan-perbuatan syirik sehingga dia, atau bahkan dia menetapi perbuatan tersebut sehingga dia dihukumi musyrik dan dia berhak untuk kena hukuman ini. Iya. Dan banyak ya orang-orang Islam yang misalnya profesinya sebagai dukun, tukang ramal dan lain sebagainya, ya musyrik jadinya. Ya. Kalau ditanya KTP-nya ya Islam, akunya Islam, tapi praktek yang dia lakukan adalah perbuatan syirik. Dia beri nyembah kuburan, nyembah jin ini, jin anu, segala macam. Pesugihan termasuk. Iya, jadi hati-hati dalam masalah ini ya. Jangan sampai yang tadinya muslim melakukan perbuatan syirik kemudian keluar dari Islam sehingga kemudian tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Wa inna ma yuhfaru lahu hufratan atau hufratun ba'idah, ya ba'idah anin nas wa yudfan fiha li'alla yu'dhi an-nas bi raihatihil karihah. Yang dilakukan terhadap mayatnya orang musyrik adalah dibuatkan lubang, ya, kemudian lubang ini jauh dari manusia, luar kota sana. Buang aja di laut. Ya, kemudian dikuburkan di situ. Supaya apa? Supaya manusia tidak terganggu dengan baunya yang busuk. Ya. Taib. Kemudian yang keenam, itu baru di dunia ya. Yang ini yang parah, yang keenam ini. Anna dukhulal jannah alaihi haram. Dukhulal jannah alaihi haram. Masuk surga itu haram buat dia. Ya, buat orang-orang musyrik masuk surga haram. Kalau nggak di surga di mana? Di neraka pasti kan. Kalau diharamkan dari surga pasti kekal di neraka. Wa huwa mukhlidun fi naril jahim. Nasallallahu alaihi wal afiyah kama qala ta'ala innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan atas dia surga, wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Nah, di sini Allah lagi mengatakan bahwasanya orang-orang musyrik itu ada orang-orang yang zalim, ya. Jadi ini hukumannya sangat berat, mulai dari hukuman di dunia sampai hukuman nanti di akhirat. Ya, hukuman di dunia keluar dari Islam, halal darah dan hartanya, itu di dunia itu, ya. Kemudian amalnya yang dia lakukan semuanya hapus. Kalaupun dia dalam kemusyrikan,
dan dia masih ngaku Islam, dia ini nggak diterima sampai dia tobat itu. Hapus semua amalannya itu. Ya. Terus masih dalam perkara dunia, nggak boleh nikah dengan wanita muslimah, ya. Sudah mati pun tidak dikuburkan di tengah-tengah kaum muslimin. Kuburkan seperti ngubur kucing saja. Iya, seperti binatang saja dikuburkan. Binatang masih lebih baik. Masih di tengah-tengah kaum muslimin, di situ ada kucing mati, mungkin nggak jauh-jauh dari situ dikuburkan. Ini jauh-jauh dari kaum muslimin, ya. Lebih buruk dari para binatang tersebut, ya. Masih dikuburkan di tengah-tengah kaum muslimin, enggak. Ya, jauh-jauh. Dan yang parah, yang terakhir, masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Ya, hati-hati ini terhadap perbuatan syirik. Rasulullah SAW 23 tahun berdakwah terhadap memerangi kesyirikan, terutama dalam perang ibadatan, ya. Karena itulah yang menjadikan permusuhan antara para rasul, para anbiya dan para rasul dengan umatnya. Ya, permusuhan dengan mereka itu permusuhan dalam perkara akidah, yakni perkara tauhid. Ya, bukan dalam perkara kalimat la ilaha illallah itu saja. Itu yang menjadi titik permusuhan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik. Jadi kalau dakwahnya bukan itu, nah ini kekeliruan dalam dakwah, ya. Dakwahnya para anbiya dan rasul itu adalah tauhid. Jadi harus itu dulu yang diutamakan sebelum yang lain-lainnya. Kalau dakwahnya politik, ini menyelisihi manhaj dakwahnya para nabi, ya. Dakwahnya hanya ngajak orang sholat saja misalnya, ini juga keliru. Betul itu baik, tidak ada yang salah dengan itu, tapi bukan itu fokusnya. Jangan sampai hanya ngajak orang sholat tapi akidah dibiarkan murat-marit. Nah, ini keliru. Apalagi mengatakan nanti kalau dibahas masalah akidah nanti bubar. Ini sudah melenceng dari dakwahnya para nabi. Dakwahnya Rasulullah tidak seperti itu, ya. Ngapain ngajak orang sholat tapi kesyirikan dibiarkan? Apa faedahnya sholatnya? Tidak ada faedahnya. Iya benar. Iya, praktek perdukunannya ya masih dibiarkan saja begitu. Yang ngajak orang sholat ya sholat, tapi yang syirik-syirik tetap jalan. Ini nggak ada faedahnya sholatnya. Salah, makanya dakwah seperti ini salah, keliru. Ya, para nabi tidak seperti itu. Walaupun cuma satu orang dia dapat, nggak jadi masalah. Jangan karena mau mengumpulkan banyak, yang pokok ditinggalkan. Ya, ini kekeliru. Kita ngajak orang berbuat kebaikan, ya bagus, tapi jangan lupa untuk permasalahan. Kalau ada kita melihat kesalahan dalam tauhid, itu dibenarkan. Jangan didiamkan. Kalau itu didiamkan dengan alasan nanti bakalan lari begini begitu, lah ini keliru. Ya, harus dijelaskan karena ini kalau kita betul-betul sayang atau cinta kepada saudara kita, ketika dia melakukan perbuatan syirik langsung diingatkan. Siapa tahu detik kemudian dia meninggal. Habis itu tahu-tahu ketabrak mobil. Habis melakukan perbuatan syirik, naudzubillah. Iya apa tidak? Jadi kalau melakukan perbuatan syirik, ingatkan langsung, jangan ditunda-tunda. Ya, karena apa? Karena bisa jadi dia keluar dari Islam pada saat itu, kemudian tidak lama kemudian Allah takdirkan dia mati, dan mati berada di atas kesyirikan. Akhirnya hapuslah semua amalannya, ya, dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Ya. Jadi jangan didiamkan kalau perbuatan syirik, ya. Jadi kalau dakwahnya ngajak politik atau ngajak kebaikan tapi melupakan sisi tauhid yang lurus yang harus dibenarkan, maka ini juga kekeliruan. Baik. Kemudian pembahasan kedua, pembagian syirik akbar. Ya, beliau sebutkan di sini bercontoh-contoh di antara perbuatan syirik besar. Kata beliau, li syirkil akbar thalathatu aqsam ra'isah. Ya. Untuk syirik akbar ini ada 3 macam. Yang pokok itu ada 3. Yang pertama, asyirku fir rububiyah. Syirik dalam rububiyah Allah. Jadi kalau rububiyah itu terkait dengan perbuatan Allah,
ya, seperti Allah itu menciptakan, Allah itu memberikan rizki, Allah itu menghidupkan dan mematikan, Allah itu mengatur alam semesta ini. Itu namanya rububiyah. Dia terkait dengan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, memberikan rizki, ya, kemudian mengatur alam semesta ini. Itu keyakinan kita bahwasanya Allah esa dalam hal itu tauhid rububiyah. Ketika kita menjadikan diantara makhluk Allah memiliki, ya, atau melakukan, atau katakan sharing gitu dengan Allah dalam permasalahan ini, maka dia telah melakukan perbuatan syirik dalam masalah rububiyah. Makanya di sini katakan oleh beliau, ayyaj'ala aw yuj'ala li ghairillahi ta'ala ma'ahu nasiban minal mulk awit tadbir awil khalq awil rizqil istiqlali. Ya, jadi dijadikan bagi Allah itu adanya nasiban, ini adanya makhluk yang memiliki nasiban itu bagian lah, ya, memiliki bagian dari kerajaan Allah ini. Ya, Allah memiliki alam semesta ini, penguasa alam semesta ini, dan di sana ada keyakinan bahwasanya makhluk Allah juga memiliki atau ikut andil dalam kepemilikan, ya, atau ikut andil dalam mengatur alam semesta, atau ikut andil dalam menciptakan dan memberikan rezeki. Apa ada yang kayak gini? Ada, ya. Ada yang seperti ini keyakinannya, bahwasanya di antara mereka adalah orang-orang yang meyakini adanya sebagian dari makhluk Allah yang memiliki kemampuan ini atau memiliki kekhususan ini. Di antaranya apa? Orang Nasrani. Kata beliau, wa min suwari asyirki fi hadzal qism syirkun nasara, syiriknya orang Nasrani. Mereka mengatakan Allahu thalithun thalatha, Allah itu satu di antara tiga. Syiriknya orang Majusi, ya, yang mereka katakan mereka itu orang Majusi itu isnad hawadithil khair ila nur. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa yang bagus itu disandarkan kepada cahaya. Jadi ada Tuhan terang atau cahaya, ada kegelapan. Jadi Tuhan itu ada dua. Ini orang Majusi. Ada Tuhan yang cahaya, ada yang kegelapan. Kalau yang baik-baik itu dari Tuhan cahaya itu tadi. Kalau yang jelek-jelek dari kegelapan. Ya. Jadi ada Tuhan yang mahmud, Tuhan yang terpuji. Subhanallah. Ini mereka. Adapun peristiwa atau kejadian-kejadian yang buruk itu disandarkan kepada kegelapan. Jadi ada Tuhan kegelapan dan Tuhan cahaya. Yang baik-baik itu Tuhan cahaya, yang buruk-buruk Tuhan kegelapan. Ya. Jadi ini Majusi. Kemudian contoh lagi di sini beliau sebutkan syiriknya orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah mereka meyakini bahwasanya makhluk itu menciptakan perbuatannya sendiri. Ya, siapa yang ciptakan perbuatan makhluk? Allah yang ciptakan perbuatan makhluk. Makhluk dan perbuatannya itu semua adalah ciptaan Allah. Adapun orang-orang Qadariyah meyakini Allah itu tidak punya andil dalam penciptaan perbuatan makhluk. Makhluk itu sendiri yang menciptakan perbuatannya. Ya, Allah nggak ikut campur dalam masalah ini. Nah, ini gulunya orang-orang Qadariyah. Taib. Kalau kemudian yang ketiga syirkun atau kedinginan nggak atau enggak. Syirku katsir min ghulati sufiyyati war rafidhah. Syiriknya kebanyakan dari orang-orang sufi dan orang-orang rafidhah yang gulat, yang istilahnya kekeliruannya itu parah gitu. Ya, gulatus sufiyah war rafidhah. Di antaranya para penyembah kubur, min ubadil kuburil ladzina ya'taqiduna anna arwahal amwat tatasarrafu ba'dal mauti. Jadi sebagian dari para penyembah kubur itu mereka meyakini bahwasanya ruh orang-orang mati ini
mengatur ya atau memiliki kemampuan untuk mengatur alam semesta ya setelah kematiannya. Dan ini akidah Syiah juga ya. Para a'immahnya itu, a'immahnya Syiah yang 12 dianggap memiliki kemampuan untuk mengatur alam semesta. Orang sufi juga sama. Wali-walinya sebagian dianggap seperti itu. Maka mereka meyakini bahwasanya para arwah tadi taqtadil hajat, bisa memenuhi kebutuhan manusia. Wa tufrijul kurbat, bisa menghilangkan kesulitan. Aw ya'taqiduna anna ba'dha masyayikhihim yatasarraf fil qaun. Mereka juga meyakini, ini fakta ini. Saya punya paman seperti itu. Ya, keyakinannya begitu. Bahwasanya syekhnya itu punya kemampuan atau punya kemampuan untuk mengatur alam ini. Jadi dia ada musyarakah, ada share dengan Allah SWT dalam masalah pengaturan alam semesta. Ini syirik dalam rububiyah. Atau punya keyakinan bahwasanya arwah ini bisa menurunkan yaghithu min istighathin bihi walau ma'a ghaibatihi anhu, atau bisa melepaskan seseorang dari kesulitan walaupun dia tidak ada. Ya, ghaib maksudnya. Ini juga perbuatan syirik. Orang bisa dimintai pertolongan kalau dia hadir dan memiliki kemampuan untuk menolong orang tersebut. Nah, ada sebagian orang yang mengatakan atau meyakini bahwasanya sebagian makhluk walaupun dia nggak ada di sini, dia bisa tolong kita gitu. Jadi dari jauh gitu nolongnya. Dengan makhluk dari gaib. Jadi istilahnya gaib itu maksudnya ya dari jauh, tidak di sisi kita, tidak di depan kita, tapi dia bisa menolong atau mengangkat kesulitan dari kita. Ini keyakinan sebagian dari orang-orang sufi. Contoh lagi yang keempat, di sini beliau sebutkan al-istisqa bin nujum. Ya, minta hujan dengan bintang-bintang. Bagaimana ini minta hujan kok dengan bintang? Ya, wadzalika bi'tiqadi annaha masdarus suqya. Mereka meyakini bahwasanya bintang-bintang ini yang menjadi sumber turunnya hujan. Wa annaha allati tunzilul ghaitha biduni masyiatillah. Meyakini bahwasanya turunnya hujan itu semata-mata hanya dari bintang tadi, bukan karena kehendak atau keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling parah ya dari istisqa bin nujum ini adalah meyakini bahwasanya tatasarraf fil qaun. Bintang-bintang tadi sama memiliki share dengan Allah untuk mengatur alam semesta ini, atau memberikan rezeki, atau menghidupkan dan mematikan, atau menyembuhkan orang yang sakit, atau mendatangkan penyakit, keuntungan dan kerugian. Ini ilmu nujum, ilmu perbintangan, horoskop. Bulan ini rezeki syarat. Asmara, cinta ditolak misalnya. Ya. Sering banyak di koran ya? Banyak ini. Meyakini yang seperti ini syirik akbar dalam masalah rububiyah. Masalah rezeki, masalah jodoh itu gaib. Iya, gimana kok dengan bintang bisa mengatakan rezekinya rezeki rezekinya orang bulan ini seret, orang hari ini asmara demikian dan demikian, jodoh jauh lah sebagai macam. Ini kan bahaya. Kemudian diyakini bahwasanya hal itu benar gitu. Ya, ini bahaya ya, bahaya. Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Waqi'ah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
ya, kalian mengganti rizki kalian dan kalian berdusta atas hal tersebut. Maksudnya rizki itu dari Allah, mereka ganti rizki bukan dari Allah, dari bintang-bintang. Ya, mereka berdusta dengan itu. Wal ma'na taj'aluna syukrakum lillahi ala ma razaqakumullahu minal ghaithi wal matar annakum tukadzibun. Yani tansabunahu ila ghairihi. Maksudnya mereka menyandarkan, menasabkan rizki Allah berupa hujan misalnya atau pertolongan itu dari selain Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhr fil ahsab wa ta'an fil ansab wal istisqa'u bin nujum wan niyahah. Ada 4 perkara dari umatku, dari perkara jahiliyah yang mereka tidak tinggalkan, maksudnya mereka masih melakukannya. Yang pertama al-fakhr fil ahsab, berbangga dengan nenek moyang. Ya, nenek moyang saya pembesar, orang terpandang, bangsawan, lain sebagainya. Itu nggak ada manfaat sebenarnya, ada faedahnya. Faedah kita, amalan kita apa gitu? Mau nenek moyang kita bangsawan, kalau amalannya amalan apa preman jahiliyah, ya sama saja, nggak ada faedahnya. Itu nggak mempercepat kita, nggak ya menuju surga Allah. Kemudian ta'an fil ansab, mencela keturunan. Istisqa bin nujum, nah ini tadi ya, minta hujan dengan bintang-bintang. Wan niyahah, meratap. Ya, meratap. Taib, ini beberapa perkara terkait dengan kesyirikan dalam masalah rububiyah. Jadi bukan nggak ada ya dalam masalah rububiyah, banyak ini. Ini sering kita jumpai di koran-koran, masih saja ada itu yang perbintangan horoskop itu. Ya, mereka tidak sadar bahwa itu termasuk perbuatan yang syirik dalam masalah rububiyah. Lebih baik ditiadakan daripada kemudian menimbulkan sakit dalam hati kita. Jadi mungkin kita nggak mau baca tapi kok penasaran. Ya. Nggak ada sekalian aja gitu loh. Kalau ada itu nanti, apalagi kita dulu mungkin nggak tahu, naudzubillah, kita bertobat dari perbuatan yang kita lakukan di waktu kita jahil dulu, tidak mengerti masalah ini. Itu diyakini, benar-benar itu dicari dan diyakini. Iya, diyakini. Ada yang pas lagi itu. Apalagi kalau pas, tambah yakin kan, dari setan itu sebenarnya. Wah, ini pas ini. Itu kan Parah. apa namanya? Tukang ya, tukang ramal itu kan dapat berita ilmu gaib itu dari setan. Dia campurlah dengan segala macam kedustaan. Satu saja benar. Sebenarnya yang lebih banyak kelirunya, tapi karena satu yang benar ini, yang keliru-keliru itu lupa. Ya kan, wah ini ramalannya top jitu gitu. Bener ini horoskop ini. Apa mengatakan bulan ini saya memang benar-benar seret. Kadang belum apa-apa, itu belum seret sebenarnya, cuma udah terpengaruh. Akhirnya seret beneran rezekinya. Jadi sudah psikologinya itu sudah terpengaruh gitu. Akhirnya dia jadi udahlah nggak usah seret juga bulan ini pemasukan, ya kan? Akhirnya nggak usaha. Ya, seret beneran akhirnya. Ya, seperti itu. Ketika seorang di dalam hatinya kok sama, apa itu sudah masuk? Nah itu nanti ada disebutkan. Ya, hati-hati ya, intinya kalau bisa jauh-jauh gitu dari itu. Masih ada waktu? Sedikit lagi Ustaz, ini sampai bawah ini. Surat hadir syekh. Ya. Kesmutannya. Al-qismu tsani, syirik dalam masalah asma dan sifat. Tadi syirik dalam masalah rububiyah ya. Ini sekarang syirik dalam masalah asma dan sifat. Benar itu? Iya. Yakni menjadikan bagi Allah itu tandingan dalam nama dan sifat-sifatnya. Ya, atau mensifati makhluknya ya, au yasifahu ta'ala bi syai'in min sifati khalqihi, atau mensifati Allah dengan sifat makhluknya. Jadi ada dua.
Ya, syirik dalam masalah asma wa sifat ada dua. Ada nama-nama dan sifat-sifat yang itu kekhususan Allah ini dijadikan sifat makhluk. Yang kedua, ada sifat-sifat yang kekhususan bagi makhluk dijadikan sifat Allah. Jadi dua sisi. Sifat Allah disamakan ke makhluk atau sifat makhluk yang disamakan ke Allah. Paham ya? Ada dua sisi. Maka dikata beliau, faman sama ghairallahi bismin bin asma'illahi ta'ala mu'taqidan. Ya, barang siapa yang menamai atau mensifati Allah atau menamai Allah dengan nama-nama Allah, ya, barang siapa yang menamai selain Allah dengan nama-nama, ya, dari nama-nama Allah, meyakini bahwasanya ittisafa hadzal makhluk bima dalla alaihi hadzal ism mimma takhsallahu ta'ala bihi, dengan disertai keyakinan bahwasanya makhluk yang diberi nama ini memiliki sifat, ya, yang mana sifat ini adalah kekhususan Allah. Paham nggak di sini? Jadi dia memberi nama makhluk ini dengan nama dari nama-nama Allah. Apakah cukup memberi nama saja? Tidak. Diyakini dengan disertai keyakinan bahwa makhluk yang diberi nama dengan nama Allah ini memiliki, karena setiap nama itu ada sifatnya. Nama itu mengandung sifat. Ya, ini kaidah. Dari sebuah nama Allah itu ada sifat yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Contoh, Allah memiliki nama apa? Ar-Rahman. Ya, nama Allah Ar-Rahman. Dari sana ada sifat rahmah. Allah itu memiliki rahmat, memberikan rahmat kepada makhluknya, menyayangi makhluknya. Allah misalnya memiliki nama apa misalnya nama Allah Al-Khaliq misalnya. Allah itu pencipta, memiliki sifat Allah itu menciptakan makhluknya. Itu namanya Al-Khaliq, tapi ada sifat di sana bahwasanya Allah yang menciptakan makhluknya. Ya, dan seterusnya. Nama-nama Allah itu ada kandungannya, itu adalah sifat. Ketika kita memberikan nama Allah kepada makhluk disertai keyakinan bahwa si makhluk ini memiliki sifat tadi, ya, seorang dinamain Al-Khaliq, meyakini bahwasanya orang ini punya kemampuan untuk menciptakan makhluk. Apa ada begini? Ada. Nanti ada kita sebutkan contohnya. Ada yang begitu. Ya, bukan gak ada. Jadi bukan sekedar memberi nama, tapi disertai dengan keyakinan, ya. Kemudian atau mensifati dengan sifat-sifat Allah yang khusus bagi Allah, maka ini syirik dalam masalah asma dan sifat. Demikian juga man wasafallaha ta'ala bi syai'in min sifatil makhlukin fahuwa musyrikun fis sifat. Ini tadi yang kedua, yakni mensifati Allah dengan sifat-sifat yang khusus untuk makhluknya, maka ini berarti dia syirik dalam masalah sifat. Nah, contohnya diantaranya adalah istiqaqu asma'il alihah lil alihatil batilah min asma'illahi ta'ala. Makanya tadi saya katakan ada yang seperti ini, yakni dia mengambil nama Allah kemudian dipakai buat sesembahannya. Siapa ini? Orang-orang musyrik zamannya Rasulullah begitu. Contohnya nama Lata itu diambil dari ilah. Kalimat ilah itu bagi Allah, Lata buat sesembahan mereka. Uzza, ya, diambil dari Aziz. Aziz nama Allah, dipakaikan kepada sesembahan mereka. Ya. Ini contoh dalam masalah asma dan sifat. Kemudian yang lain, yang kedua, i'tiqadu ba'di ghulati Rafidhah wa ba'di ghulati Sufiyah. Ini orang Sufi dekat dengan Rafidhah akidahnya. Selalu itu ya. Ghulatus Sufiyah wa Rafidhah itu punya keyakinan mirip. Ya. Dan mereka ini termasuk kelompok yang paling banyak dustanya. Ya, paling banyak dustanya. Penuh dengan khurafat. Mereka meyakini bahwasanya sebagian dari orang-orang yang hidup, jadi para walinya atau yang baik yang hidup maupun yang sudah mati, itu bisa mendengar doa-doa dari para pengikutnya.
di mana saja, fi ayyi makan wa fi ayyi waqtin. Ini kekhususan Allah bukan ini? Bisa mendengar permintaan, doa dari hamba-hambanya. Khusus bagi Allah. Ya. Ini sifat khusus bagi Allah. Dipakaikan ke siapa? Ke makhluk, kepada syekhnya. Syekhnya ada di Indonesia, dianya di Arab misalnya. Syekhnya bisa dengar itu doa dia, permohonan dia. Dari jauh, nggak pakai HP tapi. Kalau Sebutin HP-nya, Ustaz. Pakai. Ya. Ini bukan pakai, jadi bisa mendengar. Ya, bahkan diparah lagi bisa mengijabahi permintaannya. Ya, doanya saya minta ini itu didengar oleh syekhnya yang berada ribuan kilometer. Ini keyakinan sebagian sufi. Ini adalah sifat Allah. Allah mendengar makhluknya, maha mendengar apapun permintaan makhluknya, perkataan makhluk, di mana saja, kapan saja, sesir apapun ya, permintaan itu, dalam hati saja Allah mengetahui. Ya. Nah, ini diyakini oleh sebagian orang-orang sufi dan orang-orang Rafidhah yang parah kesalahannya. Iya. Jadi ada kan ini? Banyak nggak? Banyak. Ini syirik, termasuk syirik dalam masalah nama dan sifat Allah. Ya. Yang pertama tadi syirik dalam sifat, dalam nama, menamai makhluk dengan nama-nama Allah yang khusus bagi Allah, dan dia meyakini bahwasanya makhluk ini memiliki kandungan daripada nama tersebut. Dinamai berhalanya dinamai Uzza karena memiliki sifat seperti aziz, perkasa. Ya. Kemudian yang kedua tadi kita berikan contoh orang-orang Rafidhah dan sebagian orang Sufiyah yang meyakini bahwasanya syekhnya yang masih hidup ataupun yang sudah mati itu bisa mendengar doa mereka walaupun mereka tidak berada di tempat yang sama, tidak berada pada waktu yang sama, ya. Jadi seperti Allah saja. Iya, sholatnya di Mekah katanya, orangnya di Indonesia. Bilang aja nggak sholat. Ya, jadi ini nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang 2 pekan yang akan datang, lanjutan daripada contoh-contoh syirik dalam perbuatan dalam masalah nama dan sifat. Allah Ta'ala alam, yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kekeliruan karena kebodohan saya pribadi dan juga dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.